Hola teman-teman. Satu, dua, tiga. Hola teman-teman. Hari ini kita mau jalan-jalan aja, jalan-jalan sore, mau makan dulu. Tapi sambil menuju ke tempat makannya kita juga nggak tahu mau makan di mana. Kita bakal cerita gimana kita ngebangun bisnis. Awalnya gue bisnis itu gue sendiri untuk ngebangun hoodieku. Jadi lagi ada liburan semester waktu masih kuliah kan. Kalau liburan semester itu kan panjang banget ya, hampir sebulanan lebih. Nah di situ oh ya sebelumnya gue juga bukan dari keluarga yang berada. Jadi kalau misalkan ada apa-apa atau gue mau pengen beli apa-apa itu gue harus nabung sendiri atau cari uang sendiri untuk dapetin itu. Nah karena hal itu, jadi pas libur semester gue lagi pingin sebuah laptop, dan laptopnya itu merek yang lumayan agak mahal kan. Dari situ gue nyari-nyari gimana caranya, dan akhirnya gue menemukan peluang bisnis. Tapi bukan hoodie ya, ini gue jualan baju-baju cewek gitu. Jadi gue jadi reseller ya jatuhnya ya. Iya, itu kan pas masih pacaran. Kan pacaran dari tahun 2010. Terus pas mulai kuliah tuh kita berdua tuh udah nyoba jualan masing-masing. Dia jualan apa, gue jualan apa. Nah tapi ternyata dari jualannya yang awalnya baju nih, kan belum hoodie itu lumayan. Tapi karena kendala di lokasi sama supplier ya, Iya, jauh. dan modal juga, akhirnya nggak dilanjutin. Nah tapi dari jualan yang itu gue tuh cuma bermodalkan dengan handphone. Waktu itu BB, jadi pre-order nggak modal. Jadi aku cari supplier baju-baju cewek, terus lewat BB, dan BB kan dulu main grup kan. Nah yaudah, jadi aku bikin grup BB, iya BBM, isinya tuh customer yang emang pingin berminat untuk beli. Nah, tapi beriring dengan waktu, udah ada modal dan udah tahu juga pasar sukanya produk-produk seperti apa. Akhirnya aku nyetok hampir sebulan, aku udah bisa beli laptop yang aku pingin. Lebih dari itu. Oh, lebih 2 bulan. Enggak kok. Sampai 3 bulan. Kan aku liburan 2 bulan. Oh liburannya 2 bulan. Ya, dan dari situ masuk kuliah akhirnya stop, berlanjut ke hoodieku. Ceritanya Jadi itu setahun tuh iya. kosong tuh nggak ada. Setahun aku fokus Karena ke kuliah. Akhirnya tahun depan itu libur semester lagi, dan aku mikir kayaknya lumayan waktu itu aja menghasilkan, mau jualan lagi mau jualan lagi. Aku cari-cari lagi supplier di internet. Waktu itu akhirnya aku menemukan supplier hoodie tanpa merek, dan aku bisa ngejualin. Kita jalan setahun, customernya lumayan banyak ya. Iya lumayan banget. Tapi kendalanya karena kamu dropship, Iya. jadi sering nggak dapat barang, terus Sering nggak dapat barang, dan akhirnya aku nggak bisa ningkatin sales karena barangnya nggak ada, habis. padahal permintaannya lumayan tinggi. Iya, dan sebenarnya aku kurang suka dengan kualitasnya juga. Iya. Akhirnya kita memutuskan untuk produksi sendiri dari uang tabungan jualan Yang pertama. Iya, dropship itu. Ya udah, akhirnya dari situ berlanjut sampai sekarang. Itu ceritanya. Ya udah, dia fokus di marketing, gue di produksinya. Buat kalian yang nonton pengen bikin bisnis, pakai keterbatasan yang ada. Jadi apapun yang kalian punya itu pakai aja dulu. Jangan selalu beralasan mau bisnis gue nggak punya ini, mau bisnis harus punya modal. Enggak juga. Karena kita pun pertama Tia nggak pakai modal apa-apa Sama sekali, Kamu cuma nggak pakai modal handphone apa? doang, baby. Terus gue nggak ngerti sama sekali tentang jahit menjahit, konveksi, dan bahan jaket ini itulah. Baru belajar jadi kita tuh berdua benar-benar baru belajar semuanya setelah semuanya sambil berjalan. Iya, Bukan benar. kita belajar dulu terus baru kita terjun gitu, enggak. Iya, benar banget. Kita kita mulai 2000. produksi di 2015 akhir. Iya, 2015. Jadi bisa dibilang tuh hoodieku lahir itu di 2015. Macet banget.
makan apa? Nggak tahu, aku belum pikiran apa-apa. Mau jalan-jalan dulu aja muter-muter. Jalan-jalan ke pasar. Ini kan hari Minggu nih, biasanya kan kalau Minggu kan banyak yang keluar mobil-mobil gitu. Kita muter-muter gitu. Oh gitu. Iya. Jadi keluar cuma pengen lihat mobil-mobil itu. Tadi mau bawa keluarin E28 kan. Dari 2015 sampai 2017 itu kita masih pegang berdua dan masih rumahan. Bener-bener semuanya dikerjain sendiri. Kamu megang apa aja? Aku tuh megang masih balasin chat. Balasin chat marketplace sama Enggak, itu belum marketplace. Oh, belum masuk ya? Belum marketplace. Jadi Masih jualannya chat, tuh lewat WhatsApp Instagram, terus WhatsApp ya. Sama Instagram, Line. WhatsApp. Sama Line, benar. Dulu masih naik banget di Line. Kalau gue produksi buat mondar-mandir konveksi, nginep di konveksi sampai pagi. Ya, kita benar-benar berdua. Tapi kadang-kadang juga suka dibantuin papa mamaku karena naruh barangnya itu di rumah papa mamaku. Dibantuin. Oh, bisa dibantuin apa tuh sama papa mama kalau di rumah? Packing sih. Kalau papa suka ngelipetin kardus box hoodieku kan. Kalau hoodieku itu kan packingannya pakai box. Nah, papa suka ngebantuin ngelipetin box. Habis itu suka nungguin ekspedisi datang. Oh iya. Ya kan, suka di pick up terus dihitung ada berapa banyak. Nah, dari situ akhirnya kan barangnya makin lama makin banyak kan di rumah, sampai mama papa tuh mau nonton TV nggak bisa karena TV-nya ketutupan Emang sama TV pun juga udah full sama hoodie semua. iya. Dan sampai nonton TV aja itu setengah TV itu tuh hoodie, jadi semua ditutupin sama hoodie, udah benar-benar penuh. Terus dulu sering banget yang namanya masalah di produksi. Jadi Iya. gue tuh sering banget dulu nginep di di tempat penjahit di konveksi itu sampai pagi, sampai subuh, malah pernah sampai jam 7 pagi juga. Udah jam 7 pagi langsung dibawa ke rumah dia. Sering banget begadang gitu. Seru sih, dia benar-benar berdua. Nah, dari situ akhirnya kita punya tabungan, kita memberanikan diri untuk nyewa kantor. Dari 2017 sampai 2019 kemarin itu kita benar-benar fokus banget untuk ngembangin produk lagi, perbanyak produk, terus marketing dan lain-lain. Sampai sekarang tim kita ada, alhamdulillah lumayan. Segitu ceritanya. Ya, dan sekarang kita udah pindah kantor Oh lagi, ya, udah bukan yang kita bukan udah yang pindah rokok kantor itu. lagi karena udah sama problemnya, seperti yang sebelumnya. Penuh kantor yang kita pertama pindah itu, yang di ruko itu benar-benar penuh, sepenuh-penuhnya, mau masuk pintu aja udah penuh hoodie. Akhirnya kita pindah lagi ke kantor. Masih di dekat kantor yang lama, Tapi lebih gede, tapi lebih besar. lebih besar. Makan. Yuk makan. Iya, ada 2 orang. Kita udah sampai, sekarang mau pesan makan dulu. Iya, lagi pengen makan Korea. Jadi kita mau makan. Kita campur pakai nasi. Ini namanya saus Korea, aku juga nggak tahu apa. Emang gitu? Cobain dulu ya. Udah enak. Saus merahnya udah pas. Kayaknya Coba, pas. Coba dikit. Pakai ini ya. Kita udah makan.
tadi kita udah selesai makan. Iya, jadi awal aku tuh nggak pakai modal sama sekali. Yang aku bilang aku cuma modalnya handphone BB itu doang. Ada titik dimana kita harus produksi dengan merek hoodieku. Nambah stok. Itu untuk awal modal itu kira-kira mungkin around 60 juta ya. 50 untuk itu produksi. yang untuk nambah stok ya, itu Iya, pas, untuk nambah stok. pas kita udah berjalan 3 tahunan. Yang memotivasi kakak berdua buat bikin hoodieku apa? Kalau mau nyapa dulu nih, Kamu deh. kalau gue tuh dari dulu pingin punya usaha sendiri tuh karena gue emang ngerasa gue tuh nggak cocok kalau untuk kerja kantoran. Gue tuh orangnya nggak bisa waktunya diaturin sama orang, terus nggak bisa kalau ditugas ini itu, terus nggak bisa diem di satu tempat yang ya kalau kantoran kan kebanyakan di belakang meja gitu ya. Itu bukan gue banget aja, jadi gue emang udah sadar dari SMA ya kalau misalkan ini kan emang komitmen dari kita aja kalau kita usaha sendiri gitu. Itu aku. Kalau aku sama sih, aku ngerasa keinginan aku tuh banyak banget. Kalau misalkan aku dibilang pingin boros atau gaya hidup aku tinggi, menurut aku enggak. Yang selama ini juga yang kita pakai untuk kehidupan pribadi juga mungkin 10-20% doang. Sisanya tuh untuk diputerin lagi. Iya. Kalau kita habisin semua, kita boros kita, ya nanti kalau suatu saat kita butuh untuk ngembangin, mau dari mana uangnya? Iya, benar. Gue masuk ke kerja itu karena terasa terikat. Sebenarnya kalau di bisnis itu juga terikat, tapi terikatnya itu ya karena emang dari komitmen kita sendiri untuk ngegedein bisnis kita sendiri gitu, bukan karena terikat di bawah orang lain gitu. Karena kalau misalnya kita bisnis sendiri, ya kalau kita nggak ngapa-ngapain, besok mau makan apa? Batasin tiap masalah personal dan bisnis gimana? Nggak tau, aneh kalau masalah bisnis kebawa di kehidupan personal itu lumayan sering. Kayak misalkan lagi ada masalah apa, terus kalau bete kita jadi ya udah bete gitu, sering. Tapi kalau misalnya masalah personal kebawa ke bisnis, itu nggak pernah ya kan? Iya. Jadi kalau misalnya emang kita lagi personal, lagi berantem masalah apa gitu di luar tentang bisnis, ya untuk urusan bisnis tetap sama-sama profesional. Nggak pernah yang udah ngambek terus untuk bisnisnya jadi kebawa-kebawa kita ngambek juga gitu, nggak mau ngurusin bisnis gitu. Bener. Kalian harus bisa profesional sih. Kalau misalnya emang kalian mau bisnis sama pasangan, ya udah tahu konsekuensinya tuh apa. Iya. Dulu banyak yang nanya juga sih pas kita masih pacaran, kalau misalkan tiba-tiba kita putus gimana? Pas pacaran juga nggak kepikiran untuk putus sih. Kayak semua masalah itu pasti bisa diselesaikan. Jadi jangan pernah berpikir untuk putus. Sama sih konsepnya ya. Kayak misalkan kamu pacaran, nanti putus gimana? Sama aja kayak kamu bisnis, nanti bangkrut gimana? Iya benar. Ya kan? Jangan berpikiran kamu akan bangkrut. Ya karena setiap masalah itu pasti akan ada solusinya. Dan sebelum kalian sampai titik bangkrut, itu kan pasti banyak masalah-masalah, problem-problemnya kan. Ya selesain satu-satu, pelan-pelan. Sama kayak pacaran, jangan pernah berpikiran untuk putus, karena sebelum putus pasti banyak problemnya. Kalau misalkan ada titik dimana oh dia selingkuh nih, otomatis gue harus putus, ya berarti salah satunya nggak punya tanggung jawab. Iya. Nggak tahu mana prioritasnya dia. Sama aja kalau misalnya kamu partneran di bisnis, yang satu bawa kabur duit. Beda kesalahan tapi sama-sama buruk untuk bisnis gitu. Kalau yang mau usaha bareng pasangan gini, misalkan kalian udah punya pasangan, entah pacaran atau udah nikah gitu kan, kalian juga yang tahu bisa ngebaca karakter pasangannya ya. Karena kalau ngerjain tugas diselesain enggak, dan sendiri yang bisa ngebaca. Nah kalau misalkan itu menurut kalian pasangan kalian cocok untuk jadi partner bisnis, ya kenapa enggak? Sampai di sini dulu ya videonya. Thank you udah dengerin cerita kita. Kita belum ada apa-apanya. Banyak banget di luar sana yang jauh lebih hebat, lebih sukses, ceritanya jauh menginspirasi. Tapi kita cuma sharing aja sih yang apa yang kita tahu dan kita alamin gitu. Tapi semoga videonya dapat menginspirasi kalian semua. Thank you semuanya udah nonton.